Apa? Ada masuk di tengah. Apa namanya? Rilis ya bro, jadi cerita. Oh, Tapi kopinya ada Pak. Oh, Besok kami ada edisi perempuan semua. Kami baju hitam. Isinya cuma Pak Jokowi ada Jokowi. Setiap hari Rabu sampai Jokowi di bawah. sini. Nah, ini Bang. Besok, tiap hari Rabu. Oke Bang. 08. Support ya Bang. Oh iya, 8 Ini kan RI kemarin telepon KNPR masukkan juga data sama seperti ini posisi RI Iya, juga. betul. Apakah bagaimana nih tanggapannya? Kira-kira menurut Bang Rey. Artinya kan makin banyak sebetulnya laporan ke KPK. Maka dan oleh karena itu KPK jangan lagi berkilah. Ini kan KPK seperti mau mengatakan bahwa berkilah sangat prosedural, nggak ada laporan. Nah ini tindak pidana umum. Bagaimana kok harus dilapor-laporkan? KPK itu dibiayai oleh negara supaya asal ngendus saja, dia cari tahu tuh. Jadi nggak perlu harus menunggu laporan. Apalagi data Kalau terkait dengan kasus seperti ini dia nunggu laporan. Kalau kasus lawan politik 5 tahun yang lalu kan dia ubek-ubek tuh, gitu loh kira-kira kan. benar Bang. Iya. Gitu. Iya Bang. Iya. Bang Rey, kalau tanggapan Bang Rey masuknya nomor Jokowi di posisi ini tambaran keras bagi Indonesia atau seperti apa? Oh iya dong, itu satu. Tapi sebetulnya mengingatkan kepada kita karena ada banyak orang di Indonesia yang merasa ada sesuatu dengan keluarga ini terkait dengan dana yang mereka punya. Tapi aparat penegak hukum di Indonesia seperti menyumbat untuk melakukan proses hukum terhadap mereka sehingga keluar ujungnya pakai keadaan uang. Kalau sebetulnya proses-proses yang semestinya dilakukan di Indonesia untuk klarifikasi seperti itu dilakukan, orang nggak akan begitu sulit ke posisi seperti itu. Jadi OCCRP itu bagian dari protes bagaimana para penegak hukum kita di Indonesia seperti mengabaikan berbagai hal yang menurut pandangan publik ada sesuatu yang perlu dikelirkan di dalam kekayaan keluarga Pak Jokowi itu. Satu. Nah, yang paling penting juga diketahui bahwa pemilihan OCCRP itu tidak hanya soal korupsi. Istilah mereka itu kan pemerintahan yang korup. Korup itu salah satunya korupsi. Tapi di luar korupsi itu ada soal hak asasi manusia, ada pengerukan sumber daya alam, ada pemilu yang dianggap manipulatif, ada konflik sosial yang berkepanjangan. Empat inilah salah satunya yang dianggap dasar pemilihan bagi bukan pemilihan apa yang disebut sebagai pemerintahan korup dalam pemilihan posisi. Apakah empat-empatnya mengenai pemerintahan Pak Jokowi? Saya kira iya. Ya kan, tren penghormatan hak asasi manusia kita turun, ya kan, pemilu yang Anda tahu sendiri pilpres yang kemarin gitu ya, lalu soal sumber daya alam, waduh jangan tanya lagi luar biasanya, konflik sosial di antara kita juga mulai terjadi khususnya di eranya Pak. Jadi dari 4 aspek ini sebetulnya masuk di dalam penilaian posisi api, tinggal pidananya sekarang apakah terjadi korupsi atau tidak. Jadi pemerintahan korup alas posisi RP itu jauh lebih luas dari sekedar tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi satu hal, tapi bagian dari korup itu, tapi kebijakan pemerintahannya sendiri dapat dinilai dalam pengertian posisi RP itu apakah pemerintahan korup atau tidak. Bang Rey, ini kan sebagai lembaga anti korupsi di dunia. Saya melihat posisi RP ini sebagai lembaga Lagi-lagi saya tekankan, posisi RP itu tidak hanya lembaga yang berhubungan dengan korupsi. Korupsi itu kan tindakan individual yang mengambil keuangan negara. Tetapi mereka juga menilai hal-hal di luar itu. Apa itu? Apakah pemerintahannya menghormati hak asasi manusia? Apakah pemerintahannya menghormati sumber daya alam? Apakah pemerintahannya melaksanakan pemilu yang fair atau tidak? Apakah pemerintahannya mengatasi konflik sosial atau tidak? Atau menjadikan konflik sosial demi kepentingan mereka sebagai itu yang dinilai oleh seseorang. Nah, kalau 4 ini komplit, maka orang itu disebut oleh mereka sebagai pemerintahan yang korup, seperti yang mereka lekatkan kepada Bashar al-Assad. Cuma di dalam OCCRP itu setiap tahun hanya mereka milih satu. Ada 5 nominator, mereka pilih salah satu di antara 5 nominator itu. Apa di dalamnya? Adalah Bashar al-Assad. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi dan 4 nama yang lain tidak unggul dalam konteks yang seperti itu karena mereka merasa yang 4 yang disebutkan itu tadi lebih tepat digaungkan kepada Bashar al-Assad. Tapi yang saya mau katakan,
indikator yang disebut dengan korup seperti disebutkan oleh posisi artis sebagai prasyarat mereka menyebut pemerintahan korup itu, Anda rasa ada nggak di Indonesia? Kenyataannya, indeks pemberantasan korupsi kita turun, indeks perlindungan hak asasi manusia turun, indeks kebebasan berpendapat kita turun, sumber daya alam kita makin banyak yang habis. Pilkada pemilu dan kita yang kemarin, Anda tahu sendiri seperti apa. Jadi sebetulnya tanpa dinilai oleh OCCRP pun kita sudah bisa menilai pemerintahan korup itu ya mungkin masuk di dalam kategori yang disebutkan oleh OCCRP. Tinggal satu lagi adalah soal apakah terjadi praktek korupsi dalam pengedikan itu tadi atau tidak. Bang Rey, terakhir, ini kan menyangkut nama mantan Presiden Indonesia. Terus kalau Bang Rey sendiri dan Pak Prabowo sebagai Presiden Indonesia sekarang kan belum memberikan statement. Kalau menurut Bang Rey seharusnya pemerintah sekarang seperti apa? Itulah yang saya sebutkan tadi. Jangan sampai pidato Pak Prabowo itu ngejar koruptor ke antariksa, Antartika, itu hanya berlaku pada lawan politik. Bagi teman politik cukup antar kita, gitu loh kira-kira tuh. Nah, ya oleh karena itu kita tunggu pidatonya Pak Prabowo. Apakah dia akan ngejar ke Antartika atau cukup antar kita? Semangat Pak. Kawan, Koalisi kawan. Nasional Perempuan Indonesia. Kawan-kawan dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, selamat berjuang untuk menuntaskan adanya dugaan praktek ilegal di dalam pengelolaan pemerintahan kita yang sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah menuntut ya kejelasan harta kekayaan dari keluarga presiden yang sebelumnya, dalam ini Pak Jokowi, ke KPK. Selamat berjuang, mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih. Oke, boleh. Ya, saya melihat kondisi bangsa ini masih penuh dengan masalah dan problem yang sangat serius. Di antara adalah soal korupsi. Bahkan mantan Presiden Joko Widodo masuk salah satu mantan presiden terkorupsi di antara 20 kita. Itu soal korupsi. Ada problem demokrasi dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk bisa memperbaiki kondisi bangsa ini tidak bisa berjuang sendiri. Semua elemen bangsa, semua entitas sosial, civil society harus bersama-sama, termasuk Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Saya kira Komnas Perempuan Indonesia adalah bagian penting dari upaya untuk memperbaiki bangsa ini. Apapun yang dilakukan, sepanjang on the track untuk memperbaiki bangsa, saya kira saya memberikan apresiasi kepada Koalisi Nasional Perempuan Indonesia untuk terus berjuang memperbaiki keadaan Republik ini. Hidup perempuan yang melawan merdeka. Kasih, Pak. MPRI sudah lebih dulu memasukkan surat ke KPK, sudah diterima kemarin oleh administrasi KPK, bahwa MPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, minta kepada KPK untuk segera memfollow up laporan dari OCCRP. Dan ini sangat sejalan, kami minta ada penerapan, yaitu pasal 27 ayat 1 UUD 45, di mana semua warga negara bersama dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan memiliki tingkat yang sama. Jadi tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada berat sebelah dan lain sebagainya. Sehingga seperti kita ketahui tadi, seperti Bang Rey bilang, jangan sampai cuma kata-kata dari Pak Prabowo yang mau mengejar koruptor sampai Antartika, itu hanya berlaku untuk di luar dari koalisi. Sedangkan untuk yang oposisi, mereka malah menjadi cukup kebalik ya. Kalau koalisi, mereka cukup antar kita. Jadi jangan sampai begitu. KNPRI sudah mengingatkan kepada KPK, makanya KNPRI akan lanjut dengan aksi remoan besok di depan sini, depan gedung KPK. Jangan lupa kita akan membawa tulisan tangkap Jokowi, adili Jokowi. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.